Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur, 2 Juni 2022. Adapun bacaan pada malam hari ini terambil dari Mazmur bab 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 dengan tema Percaya Penuh pada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelumnya marilah datang pada Tuhan dengan doa supaya dibukakan mata hati kita untuk menerima sapaan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan pada kehidupan kami pada hari-hari yang telah kami lampaui sampai saat ini, hingga tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan malam ini masih Engkau beri kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Buka mata hati kami dan lembutkan hati kami supaya bisa menerima taburan firman-Mu malam ini. Ampunilah dosa kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan pada malam hari ini terambil dari Mazmur bab 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gidit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, direnungkan dan dijalankan di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Indonesia sangat kaya dengan panorama alamnya, sehingga menjadi tujuan wisata dari bangsa-bangsa di dunia. Puncak-puncak bukit dan gunung sungguh mengagumkan. Demikian juga dengan lautan, dengan keunikan masing-masing menarik perhatian wisatawan. Setiap kali melihat kehebatan alam ciptaan Tuhan, orang merasa kagum. Sungguh hebat Sang Pencipta alam semesta ini. Menyadari kedudukan istimewa sebagai manusia yang dipercayakan mengelola alam semesta,
kita pun terpana merenungkan kedahsyatan Sang Pencipta kehidupan ini. Pemazmur mengungkapkan kekagumannya terhadap Tuhan yang memberikan derajat dan kemuliaan begitu tinggi kepadanya sebagai manusia. Di hadapan Sang Pencipta, kita tidak ada apa-apanya, tetapi mewakili Sang Pencipta mengelola isi dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya jikalau seseorang bisa berprestasi dalam karir dan menghasilkan banyak karya megah, janganlah sekali-kali melupakan Tuhan. Ia yang memberikan akal budi, bakat, kesempatan, kesehatan, sehingga banyak menghasilkan perbuatan besar. Kembalikanlah segala pujian dan pengagungan itu kepada Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengawali ayatnya dengan menyatakan kemuliaan Tuhan dan mengakhiri ayat-ayatnya juga tetap mengakui kemuliaan Tuhan, yaitu yang terdapat di bacaan tadi, Mazmur 8, ayat yang kedua dan ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, begitulah hendaknya hidup kita dari lahir sampai dengan dipanggil Tuhan, hidup yang selalu hidup di dalam Tuhan, hidup yang dipimpin Tuhan, hidup dalam firman-firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa hidup di dalam firman Tuhan? Apakah selalu seturut dengan firman Tuhan? Jawabnya jelas ialah tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada seorang yang mengawali hidupnya dengan bergantung penuh dan mengandalkan Tuhan. Tetapi setelah berhasil, makin sukses, tidak lagi merasa butuh Tuhan. Ia merasa semua karena kehebatannya. Hal semacam ini jelaslah keliru. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tapi sebaliknya, orang yang semula hidupnya berkecukupan, taat pada Tuhan, tapi tiba-tiba kena PHK, kemudian kehidupannya semakin merosot, ini pun rawan untuk meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita hendaknya untuk mencapai keberhasilan, kita hanya dapat berserah penuh pada Tuhan. Dan bila sampai saat ini pun kita belum bisa berhasil, tetaplah mengandalkan dan bergantung pada Tuhan. Dan tetaplah percaya pada rancangan-rancangan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hidup ini memang penuh perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, yang indah, yang menyenangkan hati. Kita harus bekerja keras. Kadang kita diuji sampai sejauh mana kita tetap bertahan, tidak pernah berputus asa, dan sabar menunggu waktu Tuhan. Jika kita bersedia mengikuti proses Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan dapat berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, untuk itu tetaplah mengagungkan Tuhan, karena Ia yang membuat hidup kita berarti. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita tutup dengan doa. Bapa yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang lagi
Tuhan untuk mengucapkan syukur bahwa Engkau telah menuntun kami di dalam merenungkan firman-Mu, dan Engkau ingatkan pada kami supaya tetap percaya penuh dan berserah penuh pada Tuhan dalam keadaan kami yang bagaimanapun. Dan kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kami anak-anak-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi Bapak, Ibu, dan Saudara pada renungan malam GKJ Semarang Timur pada hari yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.